Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, ketemu kembali di kegiatan MPLS SDN Bagi 2 di hari ketiga. Anakku semuanya dan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan di hari pertama dan kedua kemarin semuanya bisa berjalan lancar. Dan masuk hari ketiga ini, perkenalkan saya nama Rudi Wuryanto. Di SDN Bagi 2 sehari-hari mengajar bidang studi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terkait dengan pembelajaran tersebut, khususnya di masa pandemi penyebaran COVID-19, seperti pembelajaran yang lainnya, semuanya dilaksanakan dari rumah dengan menggunakan sistem daring. Teknologi Informasi dan Komunikasi, pembelajaran di SDN Bagi 2 juga menggunakan sistem daring dalam jaringan. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di antaranya adalah misalnya kalau anak-anak semua pernah mendengar ada Zoom, ada Google Meet, ada mungkin lewat WhatsApp atau mungkin yang lainnya. Maka untuk mengefektivitaskan dan agar semuanya bisa terjangkau daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi di pembelajaran TIK nantinya kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom. Kenapa menggunakan Google Classroom? Karena dari beberapa kegiatan di semester kemarin, dan wali murid sudah banyak yang mempergunakan ponsel atau HP Android, maka kesimpulan saya bahwa semuanya bisa mempergunakan fasilitas Google Classroom. Dan adapun peralatan yang dipergunakan atau yang dibutuhkan untuk bergabung di Google Classroom, yang pertama sebenarnya harus menggunakan laptop biar lebih mudah. Namun apabila tidak memungkinkan atau belum tersedia laptop di rumah, bisa menggunakan HP atau ponsel. Dan yang pasti harus menggunakan jaringan internet. Tentunya untuk menggunakan fasilitas Google Chrome, syarat yang pertama selain perangkat yang dimiliki, yaitu tadi yang saya sebutkan ponsel atau laptop atau komputer, harus juga setiap anak mempunyai akun atau email. Syarat utama untuk bisa bergabung di Google Classroom. Bagaimana yang belum punya email, pastikan nanti dibantu oleh orang tua atau kakak membuat email di Google Mail atau biasa disebut dengan Gmail. Dan adapun kegiatan pembelajaran TIK dengan menggunakan Google Classroom, jika belum mempunyai email sendiri, jadi nanti setiap anak wajib mempunyai akun atau nama dengan mempergunakan namanya sendiri. Ingat, menggunakan namanya sendiri. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika masih di Google-nya, di Gmail-nya atau di HP atau komputernya masih menggunakan nama orang tuanya, kakaknya, dan yang lain-lain? Gampang, nanti bisa membuat atas nama dirinya sendiri. Adapun caranya nanti akan Pak Rudi sampaikan di tutorial yang akan disampaikan nanti setelah penjelasan berikut ini. Jadi diingatkan, kalau yang kemarin di kelas 1, 2, dan 3 sekarang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi, masih menggunakan nama orang tuanya atau ada nama kakaknya, bahkan memang sudah ada yang mempergunakan nama dirinya sendiri. Namun untuk tahun ini, baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 wajib
untuk bergabung di Google Classroom menggunakan namanya sendiri, meskipun emailnya bisa menggunakan nama email yang lain, misalnya nama email kakaknya, nama email orang tuanya, namun untuk mendaftarkan harus menggunakan namanya sendiri. Oke, dan itu paham ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul, apakah satu HP bisa dipergunakan lebih dari satu orang? Jawabnya bisa. Jadi barangkali mohon maaf yang mungkin di rumah hanya terbatas HP-nya harus gantian, nggak usah khawatir, masih bisa. HP-nya nanti bergantian dengan kakaknya atau mungkin dengan kakaknya yang lain bergantian, setelah selesai baru dipergunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran TIK. Demikian juga bagaimana jika misalnya di kelas atau ibu guru kelas, ibu bapak, ibu guru wali kelas telah membuat Google Classroom, apakah bisa bergabung atau bisa dipergunakan? Selama mempergunakan namanya sendiri silahkan, boleh dipergunakan di TIK. Jadi satu email bisa dipergunakan lebih dari satu Google Classroom. Contoh aja Pak Rudi juga menggunakan seperti itu. Email Pak Rudi hanya satu, tapi sudah saya pergunakan lebih dari 10 kelas karena harus mengajar. Yang tahun kemarin atau semester yang kemarin 6 kelas, ditambah di sekolah lain 3 ada 9. Sekarang pun juga sendiri sudah saya pergunakan 18 kelas untuk Google Classroom. Jadi ingat, saya ulang lagi bahwa satu ponsel, satu HP bisa dipergunakan secara bergantian, bisa diisi dengan menggunakan beberapa email, sampai 10 pun bisa nanti bergantian, dan satu email bisa dipergunakan lebih dari satu Google Classroom. Tapi dengan catatan satu, untuk mengikuti TIK yang didaftarkan adalah menggunakan namanya sendiri. Karena nanti pada saat masuk di Google Classroom gampang untuk mengetahui, oh ini namanya si A kelas 1B, ini namanya B kelas 1C, misalnya seperti itu. Oke ya, untuk berikutnya pertanyaannya, Pak, saya di rumah nggak ada ponsel, nggak ada HP, oh sama ya, HP dan ponsel sama, tidak ada laptop, saya keberatan membeli kuota ya, karena tadi saya baru dibilang harus menggunakan jaringan internet, maka harus ada kuotanya. Kalau memang benar-benar tidak bisa atau tidak memiliki semuanya, nanti hubungi Pak Rudi, kemudian tugasnya secara manual saja. Oke ya, gitu. Oke, sekarang kita coba untuk membuat akun dulu. Ini dipergunakan bagi, atau saya peruntukkan penjelasan ini atau peragaan ini saya pergunakan atau saya peruntukkan untuk mereka yang belum mempunyai email sama sekali. Jadi kita mulai dari awal. Dan untuk sementara kita membantu teman-teman kita yang mau mendaftarkan atau membuat akun dengan menggunakan ponsel atau HP. Oke, kita mulai ya. Oke, siapkan HP-nya. Tapi pastikan dulu sebelum kalian membuat Google, membuat email, download dulu di HP kalian aplikasi Google Classroom. Jadi mendownloadnya sudah tahu kan di Play Store. Yang Android menggunakan Play Store, cari di sana Google Classroom, di-download, kemudian diinstal. Baru sekarang kita bersama-sama membuat akun di ponsel dengan menggunakan akun yang baru. Oke, kita mulai. Check it out. Pilih icon setting atau pengaturan. Tunggu sampai pengaturan tampil. Kemudian pilih account. Setelah account terpilih, masukkan atau pilih add account atau masukkan account baru. Untuk selanjutnya, karena yang dimasukkan adalah akun Google,
pilih ikon Google. Jika ponsel Anda menggunakan PIN, masukkan PIN yang telah dibuat agar sistem memeriksa info yang ada pada ponsel Anda. Proses pengecekan info lagi sedang berjalan. Jika sudah, pilih Create Account, pilih Myself. Kemudian akan muncul form untuk pengisian nama. Ada nama depan, ada nama belakang. Pada nama depan, ketik nama depan pemilik akun, misalnya Humanika. Kemudian nama belakang pada last name, ketik nama belakangnya, misalnya Dian Nusantara. Selanjutnya pilih Go, kemudian Next. Anda akan diberikan untuk mengisikan informasi dasar atau basic information, dimulai tentang tanggal lahir. Yang pertama, masukkan bulan lahir. Di sini misalnya kita masukkan bulan November. Berikutnya isikan tanggal, misalnya tanggal 7. Untuk masukkan tahun, pastikan usia yang dimasukkan lebih dari 13 tahun. Jika kurang dari 13 tahun, isikan aja pada tahun sekarang sudah berusia 13 atau lebih dari 13 tahun, misalnya diisikan tahun 2003. Kemudian pilih jenis kelamin, female untuk perempuan, male untuk laki-laki. Selanjutnya klik Next. Ada 3 pilihan akun yang telah disiapkan, silahkan dipilih salah satu, misalnya pilih yang paling atas. Saya itu Dian Humanika, Dian Nusantara. Setelah terpilih, klik Next. Buat password atau kata kunci, pastikan kata kunci rumit namun mudah diingat. Kata kunci atau password diambil dari gabungan huruf, angka, dan simbol atau lambang. Misalnya biar mudah diingat, diambilkan dari bulan, November, dan tahun. Misalnya November tahun 1987. Untuk simbolkan, tambahkan bintang. Agar memudahkan, coba gambar mata dilihat. Klik gambar mata agar password yang kita ketik bisa terlihat. Setelah masukkan pada password, ketik juga di confirm untuk memastikan bahwa password yang kita buat betul-betul sama dan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Pada confirm, ketik password sesuai dengan yang kita buat di atas. Jika sudah, klik Next. Kemudian ada pernyataan, klik I agree. Sini sudah muncul previewnya, klik Next. Nama email sudah terbuat, nama akun sudah terbuat, klik Next. Ada persyarat yang harus kita isi juga adalah I agree, saya setuju. Klik saya setuju. Maka dari sini proses pembuatan akun baru telah selesai. Untuk selanjutnya, akun yang baru akan kita coba untuk bergabung di Google Classroom. Klik ikon Google Classroom. Jika sudah terbuka, perhatikan ikon paling kiri di atas. Pilih tanda garis 3, silakan dibuka. Pilih juga menu yang paling atas untuk menentukan akun baru yang akan kita buat, yaitu akun Humanika Dian Nusantara. Silakan dipilih, klik akunnya sampai kembali pada tampilan Google Classroom. Sekarang silahkan diperhatikan pada tanda plus pojok kanan atas, pilih join class.
Kalau sudah, masukkan kode yang telah diberikan oleh instruktur dengan cara mempaste atau menempel pada kolom yang telah tersedia. Pilih join. Tunggu sampai proses menuju ke Google Classroom berhasil. Oke, ternyata kita sudah berhasil masuk pada Google Classroom, khususnya di kelas 2. Bisa dilihat tampilan di dalam Google Classroom, ada classwork, ada stream, ada juga tampilan yang berikutnya adalah akun pemiliknya, Humanika Dian Nusantara. Itu tadi yang menggunakan HP, sekarang yang menggunakan laptop. Kalau dengan menggunakan laptop tidak perlu unduh dulu atau download dulu aplikasi Google Classroom, cuman harus punya terlebih dahulu email. Silahkan dibuat emailnya. Jika sudah, ayo kita ikuti bersama-sama bagaimana membuat akun baru di fasilitas Google pada komputer atau laptop kalian. Oke, silakan diikuti. Untuk menambahkan akun Google baru pada laptop atau pada personal komputer atau komputer meja, terlebih dahulu pastikan telah memiliki email yang aktif, karena suatu saat akan ada informasi dari Google Classroom yang dilewatkan atau dikirim melalui email yang dipergunakan untuk bergabung di Google Classroom. Dan pastikan untuk membuat email menggunakan nama siswa. Meskipun siswa saat ini belum berusia 13 tahun sebagai syarat untuk memiliki akun, maka bisa dicoba dengan memasukkan usia siswa lebih dari 13 tahun pada tahun 2020. Oke, kita mulai menambahkan akun Google melalui personal komputer atau melalui laptop. Pertama, buka Google Chrome dengan menggunakan ikon Google Chrome. Kemudian perhatikan di pojok kanan atas ada ikon pemilik akun Google yang saat ini sedang aktif. Silakan dibuka. Kemudian ke bawah pilih add atau tambahkan. Pada add person, ketik nama pemilik akun, Humanika Dian Nusantara. Jika sudah, pilih add. Jika sudah mempunyai akun Google atau email di Google, silakan pilih sign in. Ketik nama akunnya atau nama emailnya, Dian Nusantara @gmail.com. Pilih berikut. Masukkan kata sandinya agar mudah memantau kata sandi yang kita ketik. Aktifkan atau matikan tampilan sandi. Tadi yang kita buat sesuai dengan contoh pada peragaan menggunakan ponsel. Sandinya adalah November 1987 ditambah tanda bintang. Klik berikutnya. Oke, konfirmasi. Yes, I am. Nah, di sini sudah berganti nama menjadi huruf atau ikon diambil dari kata depan, nama depan, dan tertulis di sini akunnya atau akun Google-nya atau Google akunnya Humanika Dian Nusantara dengan nama email diannusantara@gmail.com. Oke, kita coba sekarang bergabung di Google Classroom.
Untuk bergabung di Google Classroom, seperti biasanya, ketik Google Classroom pada alamat web. Silakan buka Google Classroom. Kemudian perhatikan tanda plus, create or join a class. Pilih plus karena mau bergabung, atau ingin bergabung, pilih join class. Isi kode kelas sesuai dengan yang diberikan oleh instruktur atau guru. Biasanya di-share lewat media sosial atau mungkin lewat catatan siswa. Silakan dikopikan di situ. Jika sudah, klik join. Tunggu beberapa saat. Nah, Google Classroom, kita sudah bergabung di dalam Google Classroom. Bisa kita cek sama dengan di ponsel, ada stream, ada classwork. Karena belum ada tugas, maka sementara masih kosong. Kemudian people, di sini ada guru, kemudian nanti ada teman-temannya juga sesama siswa kelas 2 yang bergabung di Google Classroom. Di dalam stream kita bisa mengisikan pesan, bisa saling diskusi di sini bersama teman dan dengan guru-guru yang lainnya. Demikian untuk bergabung di Google Classroom dengan menggunakan email atau akun yang dimiliki oleh siswa. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk membuat akun baru, baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop, termasuk bagaimana mendaftarkan dan bergabung di Google Classroom. Setelah semuanya sudah siap, silakan kalian pilih kelas sesuai dengan kelasnya. Setelah ini akan kami kirimkan kode untuk masuk di setiap kelas. Oh ya, di TIK tidak ada pembagian kelas, tidak ada pembagian kelas 1A, 1B, tidak ada. Semuanya menggunakan kelas tingkat. Jadi cukup kelas 1 gabung di kelas 1, 1A, 1B, 1C gabungnya di kelas 1, kelas 2 ABC gabung di kelas 2, dan seterusnya. Oke, kalau sudah bergabung di sana, silahkan. Sudah berhasil bergabung, masukkan nama kalian absen di situ. Ketika kalian masuk, ada untuk menuliskan pesan. Di situ kalian bisa nanti berkomunikasi dengan teman-teman, tapi untuk sementara masukkan dulu di situ, perkenalkan diri kamu, namanya siapa dan dari kelas berapa. Ketik nama lengkap ya. Nama lengkapnya kelas nama ABC, kelas namanya siapa. Oh ya, lupa, untuk akun tadi jangan lupa. Untuk akun gunakan namanya sendiri, nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran. Tidak boleh nggak boleh nama panggilan, nama samaran, nggak boleh, harus nama yang sesuai dengan akte kelahiran. Jika sudah, nanti kalian bisa saling komunikasi di Google Classroom dengan teman-teman kamu, saling diskusi boleh. Nah, saya berikan sekarang jadwal pelaksanaannya, jadwal TIK untuk nanti setelah pembelajaran atau setelah MPLS ini. Pembelajaran dimulai nanti di hari Senin. Untuk hari Senin adalah kelas 1 dan kelas 3. Kemudian hari Rabu, bukan hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa kelas 2 dan kelas 4. Kemudian di hari Rabu kelas 5 dan kelas 6. Nanti kalau ada perubahan jadwal akan disampaikan lewat grup masing-masing. Itu jadwal pelajarannya. Dan saya ingatkan juga untuk yang sudah bergabung di grup, jadi grup WA yang sudah dibuat untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemarin yang kelas 1 tahun kemarin sudah saya naikkan di kelas 2, sekarang naik lagi kelas 1 sudah bergabung. Mohon untuk tidak ganti nomor dan tidak keluar dari grup.
karena semua informasi terkait dengan pembelajaran TIK akan disampaikan lewat grup terlebih dahulu. Baru nanti bisa masuk di Google Classroom. Biasanya juga info-info sekolah akan Pak Rudi share juga, akan Pak Rudi disampaikan lewat grup kelas masing-masing. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu kegiatan MPLS di hari ketiga, pengenalan lingkungan tentang pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Silakan dikerjakan apa yang saya sampaikan tadi, dan ingat, sebelum saya tutup, kerjasama dari Bapak Ibu orang tua wali murid sangat diharapkan, karena pembelajaran tidak akan bisa berjalan tanpa ada kerjasama antara guru dan orang tua, apalagi dalam kondisi seperti ini. Di pandemi COVID-19 semuanya dijalankan dari rumah, maka peran Bapak Ibu guru kerjasama dengan Bapak Ibu orang tua wali murid sangat dibutuhkan. Oh ya, satu lagi tadi sempat ada yang tanya, Pak, saya tidak bisa menemani anak saya harus bekerja. Oke, tidak masalah, bisa dijalankan, karena tugas atau pembelajaran yang Pak Rudi berikan untuk setiap kelasnya, setiap tingkatnya itu berlaku 1 minggu. Biasanya Pak Rudi akan mulai jam 8, nanti dikerjakan misalnya hari Senin. Biasanya ada evaluasi dikumpulkan nanti pada Senin berikutnya. Dan pengerjaannya mulai jam 8 sampai sempatnya untuk mengerjakan. Jadi kalau mungkin harus ditemani mamanya, ditemani bapaknya, tunggu dulu mama dan bapaknya pulang dari kerja terus mengerjakan tugas atau belajar tentang TIK. Jadi tidak harus pagi, tidak. Tapi usahakan di pagi hari tidak ada yang bermain, tetap ada di rumah, memang jenuh rasanya. Namun mau apa lagi, semua harus berjalan seperti itu. Oke, apabila ada nanti pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup di kelas masing-masing. Ingat, jangan melalui fasilitas chatting pribadi. Nanti selain sering tidak terjawab, sering tertumpuk dengan chatting-chatting yang lain. Semua pertanyaan harus melalui grup kelas masing-masing. Oh ya, sini dulu. Sampai di sini dulu kegiatan MPLS minggu pertama tahun ajaran baru dan hari ketiga MPLS tahun 2020 tahun 2021. Selamat mengerjakan tugas dan nanti setelah ini selamat belajar. Semoga sukses untuk Anda dan sukses untuk kalian semua. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.